8 hektar cuma ada 500 unit rumah, sisanya itu area ruang terbuka. Nah, satu klaster punya 3 kolam renang. Spesifikasi udah sangat-sangat jempol ini kalau ada angle kiri soal. Oh iya. Okay. Ini partisi ini digunakan untuk biar nggak kelihatan bang. Ini kalau ini area belakangnya kan asik ya. Jadi di atas masih ada 2 kamar lagi. Yang sebenarnya ini window-nya juga gede banget, bisa bawa 1 M. Ini cashnya bahkan 850-an lah. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kita mampir lagi seperti biasa di Lake Home Serpong. Kita akan jelaskan secara detail bersama siapa? Bersama partner kita yang sangat eksotis ya. Kita biarin ya, nggak usah kita panggil ya. Ini nggak dipanggil nih. Lagi baca berita tadi. Berita apa bro? Jadi beritanya ya terkait tentunya seputar properti lah ya. Jadi kita habis lihat-lihat info itu yang dari Kementerian Keuangan ya. Jadi habis ngelontorin 200T itu ya kan ke bank-bank. Ternyata efeknya itu cukup signifikan buat teman-teman yang mau ngajuin KPR ya guys ya. Walaupun bunga deposito diturunin. Nah, itu dia. Jadi itu ya guys, tadi sebenarnya gue sambil lihat-lihat speknya dulu bang. Nah by the way kalau ini kan kita berada di area perumahan dari Mas Group ya? Betul, Mas Group. Ya ini salah satu project Mas Group. Dan tadi gue sempat ngobrol-ngobrol nih sama kontraktornya. Ternyata kontraktornya juga salah satu kontraktor nomor uno yang biasa ngerjain developer gede. Gokil. Ini kan belum pernah kita jelaskan detailnya project Mas Group seperti apa. Betul ya sekali. Kan? Nah, Mas Group itu kurang lebih sudah punya sekitar 25 project sampai dengan berapa? 30 ya? Hampir sekarang? 30 project. Jadi dari total Mas Group itu udah lebih dari 1 dekade juga. Nah, lebih dari 1 dekade. Nah, ini juga salah satu masterpiece-nya nih. Betul. Masterpiece-nya yang mana memang dari sisi konsep dia satu-satu yang punya konsep hunian tepi danau. Buat kaum-kaum introvert yang nggak nyaman kalau langsung hadap-hadapan tuh sama warga ya, sama tetangga, ini cocok sih, Bang. Cocok, bener. Kan jaraknya antara rumah ke rumah tuh 30 meter bisa. Betul. Jauh banget. Nah, jadi view-nya langsung bisa dibilang cukup lepas ya. Ya. Gitu. Jadi enak. Ini salah satu keunggulan kalau tinggal di sini. Betul. Dan ini tuh lahannya kurang lebih sekitar 8 hektar ya. Dan dia tuh punya 8 fasilitas. Betul. Gokil nggak tuh? Jadi memang konsepnya 8, yang mana memang 8 itu kan secara filosofi itu infinity, tak terhingga, tak terputus, tak terbatas, unlimited pokoknya. Jadi ketika kalian tinggal di sini udah pasti dari sisi kenyamanannya udah pasti udah unlimited. Karena fasilitasnya rezekinya, kesehatannya unlimited semua. Terbukti kok. Terbukti. Jadi dari 8 keunggulan itu juga ini yang menarik adalah dari sisi lokasinya. Lokasinya itu berada di segitiga emas. 8 hektar cuma ada 500 unit rumah. Sisanya itu area ruang terbuka. Dimanfaatin untuk fasilitasnya. Satu klaster punya 3 kolam renang. Jarang kan? Jarang. Lalu punya cakra yoga. Yes, ya kan? Buat meditasi. Nah, buat meditasi. Orang-orang di sini tenang semua. Tenang semua. Mental health-nya terjaga kalau di sini ya. Bener. Ditambah ada danau buatan nih. Ini danau nih. Danaunya juga Infinite Lake ya. Yes, betul. Infinity Lake. Nanti ada teras-teras lake-nya yang memang diperuntukkan untuk nongkrong-nongkrong tuh. Bisa digunakan untuk nongkrong-nongkrong. Terus apa lagi? Ada amphitheater. Nah, kalau misalnya bosan bikin acara, misalnya kan ada acara arisan, kumpul keluarga. Kalau butuh area outdoor udah disediakan juga tadi amphitheater. Betul. Terus ada lagi apa lagi? Tenis court. Tenis court. Tapi info isunya sih kayaknya mau dialih fungsikan ke pedal kayaknya. Oh gitu. Wah, ya antara dua itu ya. Lagi booming soalnya kan. Tapi kan pedal kan cuman musiman doang bro. Iya sih. Dan infonya, gue suka baca berita soalnya. Situ pasti nggak baca berita ya. Di Prancis itu udah mulai gulung tikar lapangan pedal. Apa move ke Indonesia ya? Kayaknya bisa jadi ya. Oh gitu. Gitu ya. Iya bisa jadi. Seru ya? Enggak. Seru banget. Enggak. Terus apa lagi? Belum lagi ada taman bermain anak. Jogging track. Nah, jogging track juga sama. Jogging track juga mengelilingi 40% dari total lahan yang ada di kawasan. Betul. Tentunya. Jadi secara fasilitas di sini penunjangnya bagus banget yang artinya buat teman-teman yang tinggal di sini pun nanti ketika menikmati fasilitas nggak perlu keluar kemana-mana. Betul. Pertama yang teman-teman harus perhatikan ketika cari rumah adalah kualitas, fasilitas, dan legalitas. Gitu kalau dibicara legalitas nggak perlu dipertanyakan lagi. Di sini rumah ready udah semua bank. Jadi mulai dari BCA, Mandiri, pokoknya semua bank pemerintah, bank swasta itu semua merapat ke sini. Bukan kita yang mengajukan, tapi memang merapat ke sini. Kenapa? Karena dari sisi legalitas udah pasti clean and clear. Ya bener. Nah ini, teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu 3 lantai ready stock semuanya. 3 lantai ready stock. Tapi tinggal beberapa unit doang ya. Benar. Bisa langsung pindah kalau misalnya beruntung. Betul. Tapi unitnya juga masih kurang lebih sekitar 100 unit lagi yang teman-teman bisa dapetin nanti. Di sana nanti akan kita bangun juga ya. Di sebelah sana akan dibangun juga. Ini akan dibangun kolam renang nih nantinya. Halo. Mari Pak. Gitu ya. Jadi memang
Totalnya masih banyak sih. Kalau Ya. yang ready tinggal beberapa unit aja. Dan by the way, teman-teman kalau misalnya cari rumah itu harus manfaatin promo yang ada seperti Ya. program pemerintah terkait free PPN dan lain sebagainya. Ini sebenarnya timing yang tepat. Timing tepat itu salah satu indikasi bro. Kan kemarin kan banyak isu ya, Mm-mm. termasuk Mbak Ashanti, ya Iya. sabar ya. Kita Aku sih yes. ya. Udah lihat berita pasti ya kan, banyak developer nakal yang ngambil tanah orang di develop habis itu dia kabur ya kan. Betul. Nah, itu hati-hati. Nah, indikasi untuk melihat developer tersebut aman atau tidak sertifikasinya, lihat aja dapat program cashback PPN dari pemerintah atau enggak. Betul. Itu syarat utama ya. Syarat utamanya. Itu syarat utama, yang Ya. artinya memang dari sisi legalitas sudah pasti clear ya guys ya. Ya. Nah ini nggak perlu diragukan lagi. Itu ya. Nah ini kita udah mulai merangsek ke salah satu rumah contoh contoh. yang memang dijual. Jadi di sini by the way punya ada beberapa ya. Ada beberapa. Tipe ada beberapa. Cuman kali ini kita pengen review yang ini nih. Ya. Pertama kita jelasin dulu unitnya ada apa aja sih San? Oke, di sini tuh ada rumah yang 2 lantai dan 3 lantai. Ya. Yang 2 lantai juga dia dibagi 2 bang. Ya. Ada yang lake villa dan lake house. 3 lantai juga dia di Bali Villa Bali ya. Villa. Bali Villa. Ada Bali House juga. Boh, ada Bali House, benar. Ada Bali House, Bali Villa. Bali House by the way udah mau dibangun lagi Udah ya. mau dibangun lagi, Udah benar. mau dibangun lagi. Dan by the way terkait konsep Bali, jadi memang sebelum namanya Lake Home Serpong, ini kan Bali Resort ya bang ya. Betul. Jadi ganti nama itu sebenarnya kalau gue mau sedikit cerita, itu bukan ganti nama karena ada apa-apa. Biasa kalau lu ganti nama kan karena abis nyemplung sumur Wah, gitu ya. benar, kan. benar. Langsung ganti. Kalau ini lebih ke upgrade. Upgrade. Ya, Jadi karena fasilitasnya kita tambahin, makanya jadilah Lake Home Kalau Serpong. kata Bapak Adi Guna, Akang ya, kalau kata si Akang dia bilang Gue tahu nih arahnya kemana. katanya kalau Bali Resort Extension itu dianggapnya sebagai Toyota. Toyotanya. Lake Home itu sebagai Lexus. Lexusnya gitu ya. Gitu. Terngiang-ngiang kali itu. Selalu dipakai soalnya. Iya. Sampai hafal gue. Nah, ini kita lagi ada di Lake House by the way ya. Ini Lake House, dia bangunannya 80. Ya. Tanahnya cukup variatif. Untuk tanah standarnya itu di 60 ya bang ya. Lebar 5 nih. Ya. Lebar 5, tapi kalau dilihat dari depan mungkin teman-teman nggak nyangka kalau ini lebar 5. Karena sebenarnya kalau diperhatikan ini muat untuk 2 carport. Benar. Jadi memang disetting untuk 2 carport, walaupun sebenarnya di sini masih ada space taman juga nih bang. Iya, bisa di taman ya. Tetap ada yang hijau-hijau ya. Sebelum kita review fasadnya, yang pertama saya mau sounding di sini row jalannya gede-gede banget ya. Oh iya betul. Row jalannya gede, listriknya semua underground, dibangun menggunakan bata merah, pondasinya tiang pancang. Tuh. Full Gokil spec. nggak? Full spek. Jadi kalau bicara spesifikasi udah sangat-sangat jempol. Ini kalau ada 5 jempol, gua kasih 5 Gue tambahin. Ah. Ya. Pokoknya akang padamu lah. Ya kan biar satu sama gitu. Iya. Gitu ya guys ya. Nah, oke, kita sekarang review fasad di Lake House ini ya. Iya. Lake House betul ya? Betul, ini Lake House. Tadi kan lebarnya 5 ya. Iya. Udah jadi 2 carport dan lihat teman-teman ya. Ini keramiknya kayak ala-ala batu alam ini. Betul. Jadi, kalau mau grounding nggak usah kecuruk-curuk, langsung di carport aja ya. Ini juga tujuannya sebenarnya dibikin lantai kayak gini nih biar anti slip, Bang. Nah. Jadi biar nggak licin. Jadi nggak sekedar dikasih keramik atau cor-coran doang. Ya, betul. Terus Terus ini kanopi udah dapet ya. kanopi udah free. Udah free. Terus lihat kualitas besinya tuh. Baja, Bro. Baja. Yang Jadi H. nggak kopong-kopong ya. Nah, betul. Tuh, jadi udah padat. Yang unik adalah ini nih. Ini apa sih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya berhubung memang gua kan deket banget ya kan, sama Pak ini kan. Jadi tentunya gue tahu dong kenapa ini dibikin seperti ini. Nah, ini kan masuknya sebenarnya tahap kedua nih, Lake Home nih, Bang. Tahap kedua. Ini belajar dari atau improvisasi dari tahap pertama. Yang mana ada teman saya juga kan tinggal di yang fase 1. Ya untungnya ada sisa belakang itu yang bisa dimanfaatkan untuk area laundry ya. Jadi kalau misalnya tidak ada area laundry belakang, Ya, kan jemur di depan, repot. Nah, akhirnya muncul satu ide brilian. Nah, akhirnya muncullah ide ini. Angle kiri, Sar. Oh iya, oke. Jadi, ini partisi ini digunakan untuk biar nggak kelihatan, Bang. Ini kalau ke dalam, ini masuk ke area laundry. Dibikin space, sebenarnya kamar nih.
tapi dijadiin area laundry. Nah, kalau dari depan, kalau sekilas sih nggak kelihatan nih, kayak ketutup. Tapi kalau dideketin memang ini modelnya miring-miring gitu kan, biar cahaya tetap masuk. Iya betul. Menarik kan? Jadi biasanya kan nih, ibu-ibu boleh cek ketika main ke rumah temennya yang lagi di perumahan. Biasanya dia kalau misalkan jemput pakai pasti di karpot-karpot kan. Nah itu. Itu tidak estetik, makanya Mas Grup tuh brilian banget ya idenya. Dia bikin kayak gini supaya nanti kalau jemur jangan di situ lagi. Nah di sini aja nih jemurnya. Tinggal bikin jemuran aja di sini, ditarik gitu ya. Iya betul. Jadi aman. Sangat Brian banget lah pokoknya dia. Oh iya, aduh, ya pas lagi ya. Dan by the way sebelum kita masuk nih, kita tutup dulu deh. Pintunya kan nyamping ya. Nah ini biar teman-teman tahu, biar ada gambaran juga. Kalau misalnya teman-teman mau langsung dapat begini juga bisa. Ya, jadi ya tergantung request, tergantung kebutuhan kan. Selera ya. Selera betul. Biasanya kan orang pasti akan bertanya, masa tempat cuci di depan? Halo, sekarang itu zaman modern, udah nggak kayak zaman dulu lagi. Betul. Ini di depan boleh di depan, tapi teman-teman bisa tutup nih, bikin partisi. Nah, jadi nggak kelihatan ya kan? Iya, sangat Brian pokoknya. Gitu ya. Jadi nanti dibuka pada saat digunakan aja. Ya masuk ya. Udah smart door lock ya? Smart door lock ya. Pintunya smart door lock dan udah cakep seperti ini ya. Kayu di samping. Nah ini yang paling unik adalah rumahnya. Nanti kita masuk. Iya, kita masuk dulu. Silakan. Tapi sebenarnya yang bikin menarik itu dari sisi pintu samping. Itu kan sedikit berbeda ya. Biasanya pintu itu kan di depan langsung kelihatan, kita jeglek buka pintu hadap tetangga. Tapi kalau ini enaknya dan menariknya adalah dia di pintu samping, dan begitu kita masuk lihat. Wah, ini nih. Ceiling ya, ceilingnya tinggi, dan ini memang karakter mengusung konsep orang kaya gitu. By window-nya tuh gede ya guys ya. Ini gede, terus di sini tuh dibikin coakan sehingga bisa taruh busa, dijadikan sofa. Ya, cakep nih. Ya. Terus ini lihat nih, atas juga bukaan kaca gede, sehingga sirkulasi cahayanya itu bagus di sini. Betul. Irit listrik pastinya ini. Pastinya. Nah, jadi nggak perlu kayak pakai solar panel ya. Kecuali di jalan boleh ya. Ya kalau mau pakai nggak apa-apa, hubungi saya aja nanti kalau masuk. Maksudnya mancing gitu. Cuman masuknya dari mana gue bingung kali kan. Lalu di sini masih ada satu kamar lagi, satu kamar yang cukup lega ya di bawah ya. Ini rumah ini lebar 5, tapi punya 3 kamar tidur. Di bawah ini masih ada satu kamar yang cukup lega ya. Cukup lega, dan ya ini difungsikan kalau misalnya ada yang nginep atau ibu atau keluarga atau siapa yang lagi nginep ya di sini aja. Masih gitu. Ada. Kita kayaknya perlu ke belakang deh. Kita spillin taman-taman belakangnya. Boleh. Sangat estetik lah pokoknya. Ini area belakangnya kan, asik ya. Ini area belakangnya. Dan di sini sudah terpasang pompa air karena airnya itu langsung dari tanah. Ini dulu perkebunan, perbukitan, sehingga airnya juga bagus. Dan masuk gunung. Nah, air pegunungan. Iya. Gunung Sindur. Iya. Gak apa-apa sih, itu yang jawab sendiri ya. Iya, udah oke lah ya. Ya, kita masuk ya. Oke, di sini ada kamar mandi satu ya. Ada kamar mandi satu yang cukup oke lah ya. Ini gede, kita langsung naik ke atas saja. Dan tangganya pun sudah pakai SPC kayak gini, warna kayu kayak gini ya. Dan rumah contohnya ini unik sih Bang menurut gua. Ini dari mulai ceklekan ininya juga dia, cakep ya. Kayak cakep, bagus. Kayak di zaman-zaman waktu gua ngobrol lagi sekolah bareng Harry Potter. Oke, gua waktu sama Einstein waktu itu. Wah, kayak gitu. Tua enggak ya? Enggak sekalian sama Frankenstein ya. Frankenstein. Iya itu maksudnya. Ya salah. Typo. Nah ini kamar anak ya, ini kamar anak. Jadi di atas masih ada 2 kamar lagi. Di sini ada kamar anak yang sebenarnya ini window-nya juga gede banget, bisa ada coakannya juga, bisa dibikin sofa juga. Nah, cuman karena memang sebenarnya ini interiornya cukup padat, sehingga ya kelihatannya agak kecil. Sebenarnya ini juga cukup gede nih kalau misalkan nanti disesuaikan ya. Nggak usah pasang-pasang beginian lah, nanti kalau buat anak lah. Jadi kelihatan sepi. Udah kasur aja, ini masih ada lemari. Ini jendela, jadi bagus. Lantai juga begini sama. Lantai juga sama, dapatnya begini. Cuman kalau gue sih kalau untuk pasangan muda ini cocok ya, karena harganya juga dia masih di bawah 1 M yang ini ya. Bener. Jadi buat teman-teman yang memang masih butuh 2 kamar, ini kalian bisa fungsikan untuk ruang private area dong. Betul. Bersama pasangan tercinta kalian. Nah, lalu di sebelah sana masih ada satu kamar utama yang cukup lega. Nah, ini yang menarik nih sebenarnya. Dari sisi kamar utamanya dia, gede loh. Gede ini. Gede nih. Gede banget. Masih ada ruang-ruang untuk touch up ya kan. Ini juga bisa dibikin walk-in closet. Ya, jarang banget loh rumah ya. Asik sih. Yang harganya masih di bawah 1 M. Ini case-nya bahkan 850-an lah. Iya, 800-an lah. Tapi kamar utamanya lega 4 meter, sudah ada kamar mandinya sendiri. Betul. Dibangun menggunakan bata merah lagi. Terus kelistrikannya underground lagi. Betul. Gila kan? Terus pondasi tiang panjang. Betul. Kolam renangnya 3 lagi.
Lagi. Oh, terus lalu masa sebanyak banget lah. Jadi memang banyak banget fasilitasnya, emang enak banget sini kalau buat tinggal ya. Teman-teman sebenarnya kalau misalnya penasaran bisa langsung coba main aja sebelum kesini, main aja. apa-apa. Biar ngerasain vibe dan ambience yang berasa di Bali banget. Oh, tadi lupa bang. Sebenarnya karena memang ini konsep Bali, jadi kita ada satu area namanya thematic garden. Jadi tuh mengusung kayak hawa-hawa di Bali tuh tetap Ubud terasa. thematic garden. Iya, Ubudnya ketinggalan ya. Ubudnya ketinggalan. Gitu. Kita review dalamnya dulu lah. Kamar mandi. Ih, cakep Tuh kan? ini. Ya ampun. Ini ide yang sangat oke banget kalau misalnya teman-teman mau bikin kamar mandi ini bikin ala-ala batu kayak batu kapur gitu ya. Iya, jadi menurut gue sih ini bisa benar-benar jadi referensi ya dengan area kamar mandi yang menurut gue ya cukup ya. Terus dikasih banyak aksen batu-batu kayak gini, menarik nih. Itu asik banget ya. Betah kayaknya kalau mandi sini ya. Iya, lama datang sini kan. Betah, sampingnya juga view-nya bagus ya kan. Tapi bener, jauh terlalu bagus ya kamar mandi ya. Nanti kelamaan di kamar mandi. Kalau punya bini, wah repot nih kalau lagi mau kondangan ya kan. Bisa 2-3 jam sendiri di kamar mandi ya kan. Jangan terlalu bagus lah kamar mandi. Iyalah, yang biasa aja. Pakai WC jongkok. Biar cepet gitu mandi. Biar cepet. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu sekilas info terkait tentang perumahan ini ya Bang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen detailnya lebih lanjut, boleh langsung DM aja atau langsung boleh kepo-kepoin Instagram kita juga boleh ya. Langsung kepoin. Nah itu juga kita ada beberapa opsi lah untuk terkait rumah yang lagi kita review ini tentu. Betul. Nah, buat teman-teman yang lagi cari rumah, silahkan cek di deskripsi kalau mau yang kesini ya. Atau kalau mau pilihan-pilihan yang lain, langsung cek juga di IG-nya Arah Realty, TikTok-nya Arah Realty ya. Jadi buat hari ini kita dulu yang ngerasain, kalian yang ngebayangin. Betul. Nextnya boleh lah kalian langsung ngerasain feel-nya tinggal di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu dan buat teman-teman yang belum tahu arahnya kemana, Udah tahu kan arahnya? oke, Bye. bye-bye.